STA TV, Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merduati Kota Banda Aceh, inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh, sahabat belajar ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Syiar Tauhid Aceh dimanapun antum berada, alhamdulillah senang sekali kita bisa kembali menyapa antum semua dalam program kajian interaktif untuk sore ini di awal pekan tanggal 1 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah, sekaligus bertepatan pada tanggal 22 Juli tahun 2020 Miladiah. Seperti biasa, saban Senin dan Rabu sore kita akan hadir untuk membahas sebuah tema tentang permasalahan di seputar lingkungan kita, tentunya di live podcast 96,1 FM. Dan kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung bagi sahabat pendengar kita yang ada di Takengon di Radio As-Sunnah 91,4 FM, dan tentunya untuk sahabat pendengar kita yang ada di Kota Langsa yang juga sudah bergabung bersama kami melalui Radio Alkans di 106,1 FM. Sore ini seperti biasa sudah ditemani oleh guru kita, ada Ustadz Haris Abu Naufal yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Ustadz, ya? Alhamdulillah. Gak kerasa, Ustadz, udah 1 Zulhijjah aja, Ustadz. 1 Zulhijjah hari ini. Berarti memang sudah masuk untuk mengamalkan puasa sunnah, Ustadz, ya? Hari ini ya, sudah mulai ya. Allah akan melipatkan ganda orang-orang yang beribadah di tanggal 1 Zulhijjah sampai seterusnya. Masya Allah. Dan tentunya hari ini kita juga akan membahas satu topik pembicaraan menarik tentang hijrah tapi fashionable. Nah, hari ini kami mengajak partisipasi antum semua untuk bisa sharing pengalaman antum di 0852 7732 3266 atau via telepon, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui Facebook dan juga Instagram, SMS dan WhatsApp di nomor 0852 14142314. Taib. Untuk hari ini ada satu artikel, Ustadz, sebelum nanti kita masuk ke pembahasan kita. Ya. Ini ada satu artikel yang cukup menarik yang perlu kita sharing dulu sebelumnya, dengan tema hijrah perbuatan atau hijrah cara berpakaian, Ustadz. Iya. Nah, ini ada sebuah tulisan dari kita kutip dari beberapa sumber di internet. Katanya gini, Ustadz, melihat maraknya orang yang berhijrah baik dalam hal keseharian yang mulanya punya kebiasaan buruk sampai berhijrah dalam hal fashion. Nah, ini marak terjadi dan sering kita temui di lingkungan kita, terutama berhijrah dalam hal fashion bagi umat muslim. Tidak hanya kaum pria, kaum wanita pun yang dulu tidak berhijab sekarang menjadi berhijab, dan bahkan ada tuntutan untuk menggunakan hijab syar'i yang menutup seluruh tubuh dengan pakaian yang lebar dan besar namun fashionable. Ketika seseorang memutuskan untuk hijrah, meninggalkan masa lalunya dengan memeluk pribadi yang lebih baik, maka gaya bahasa yang dulunya juga sering digunakan, yaitu kamu, kau, dan sekarang berubah menjadi antum, akhi, dan sebagainya. Hingga pada bagian busananya juga ikut berubah. Yang semula terbuka menjadi tertutup, yang semula ketat menjadi longgar, dan ini mengikuti ketentuan agama yang mereka yakini. Karena esensi berhijrah itu berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, hijrah kali ini mendapatkan citra buruk, di mana hijrah menjadi sebuah tren dan menjadikan ajang fashion show di arena pengajian dan pergaulan bagi kaum pria maupun wanita. Nah, pada dasar untuk dikemukakan adalah apa yang paling
pertama yang harus dicapai dalam proses berhijrah ini? Apakah mengubah perbuatan atau mengubah tata berpakaian? Nah, tentu ini menjadi hal yang penting mengingat kedua hal tersebut adalah komponen hijrah yang harus terpenuhi. Tapi faktualnya jamak dari saudara kita yang hendak berhijrah masih sukar memahami hakikat hijrah itu sendiri. Terlebih fenomena hijrah hari ini yang lebih kepada ikut-ikutan ketimbang lahir dari proses perenungan yang mendalam. Nah, menyikapi artikel hari ini Ustadz yang sudah Ana baca tadi, gimana menurut pandangan Ustadz sendiri tentang fenomena hijrah yang ikut-ikutan? Apakah ini juga satu penyakit sosial juga Ustadz? Yang pertama, ya saudara-saudaraku kaum muslimin, sahabat pendengar Radio Syarted Aceh 96,1 FM dan juga Radio Al-Kans di 106,1 FM di Kota Langsa, dan juga kepada saudara sahabat kami semuanya di Radio As-Sunnah 91,4 FM di Tanah Gayo. Pertama, kita sangat apresiasi dan sangat senang ketika melihat para pemuda dan pemudi ya mulai untuk menata diri mereka yang tentunya nampak dari sisi pakaian mereka sehari-hari. Benar. Ini satu hal yang kita cukup apresiasi dan kita cukup bahagia ketika melihat kondisi dan keadaan yang seperti ini. Dan saya sendiri pengalaman di masa-masa saya SMA itu, ya di kelas itu mungkin ada siswi ya sekitar 20-an orang. Yang setiap kelas yang siswinya itu 20-an orang sampai 30 orang, yang memakai jilbab itu 1 atau 2 orang saja. Di zaman dulu Ustaz. Iya, di tahun 97, 98, 99. Sudah ada yang memakai jilbab. Iya, pakai jilbab itu sangat langka sekali. Masya Allah. Ya, tapi kebanyakan orang ya memakai pakaian SMA dan yang semisalnya. Apalagi ketika kita mendapatkan guru yang memakai jilbab itu sampai ke misalnya ke pahanya atau ke pinggangnya. Itu sesuatu pandangan yang sangat aneh. Ya, justru kita melihat guru agama kita dulu yang mengajarkan agama, dia cuma pakai selendang. Ya mungkin bahkan rambutnya sebagian itu keluar, itu nggak aneh. Iya. Tapi yang justru aneh, saya dulu ingat guru matematika saya dulu pakai jilbabnya itu sampai ke Mata kaki. ke pinggang, jilbab. Oh, jilbab. Jadi kita sempat ini Masya Allah gitu. Kita dengan pandangan orang awam melihat ini sesuatu yang luar biasa. Iya. Tapi kita nggak tahu kalau itu adalah salah satu dari pakaian yang syar'i. Tapi dengan berkembangnya dakwah, teknologi, media sosial dan sebagainya, kita tidak akan asing melihat wanita-wanita yang mereka menghijabi diri mereka, bahkan di kota-kota besar ya seperti Jakarta ya, kita tidak akan asing ya ketika berada di mall melihat wanita-wanita memakai hijab atau laki-laki yang memakai celana di atas mata kaki. Dan pandangan-pandangan seperti ini nggak ada di tahun 90-an atau di awal 2000-an. Tetapi ini adalah sebuah hal yang kita cukup bahagia dan kita cukup senang apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, adik-adik kita semuanya. Namun ya sesuatu yang baik ini mungkin butuh penyempurnaan. Ya karena hakikat daripada hijrah seperti kata Rasulullah SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak hanya berbicara tentang keislaman hanya sebatas pakaian. Yang tadinya dia memakai pakaian yang ketat, sekarang pakaiannya sudah longgar. Yang tadinya mungkin dia membuka auratnya, sekarang dia lebih menutup dirinya. Nah, itulah sesuatu hal yang baik dan positif. Tetapi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ini saja. Ya, dalam sisi yang lain Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Ya, selain kita mengubah penampilan kita, kita juga harus menata hati kita supaya lebih baik. Ya, kita tutur kata kita juga sudah berubah, akhlak kita juga semakin baik. Ya, semuanya itu tertata. Namun yang paling penting dari itu semuanya juga, seseorang ya harus memilih akidah yang sahihah. Ya, berjalan di atas manhajnya Rasulullah SAW. Ini yang paling terpenting. Ya, yang tadi penting, yang tadi bagus. Tetapi ketika tidak dibarengi dengan akidah yang benar, tidak dibarengi dengan manhaj yang benar, maka kita khawatirkan hijrahnya seseorang keluar dari lubang buaya, dia akan masuk ke lubang harimau.
Kan seperti itu. Iya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya beliau menyebutkan seperti hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Suatu hari Rasulullah menarik sebuah garis lurus kepada kami. Tsumma yakhutu khututan an yamini wa shimali. Kemudian Rasulullah menarik garis-garis sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian beliau berkata, hadis subul laisa min sabilin ila syaitan yadu ilaih. Jalan-jalan yang banyak ini, tidak ada di antara jalan yang banyak ini kecuali syaitan yang menyuruh manusia kepada jalan tersebut. Kemudian beliau membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu, ikutilah daripada jalan yang satu tersebut, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak karena kamu memisahkan kalian daripada jalan yang satu. Dari ayat yang saya sebutkan ini menunjukkan kepada kita jalan menuju kepada Allah itu satu. Tidak bisa dianalogikan seperti orang berjalan dari Banda Aceh menuju ke Medan. Dia bisa lewat Aceh Sigli, dia bisa lewat Aceh Barat, dia bisa lewat udara, dia bisa lewat hutan, dia bisa lewat laut. Toh tujuannya juga ke Medan. Gak bisa dianalogikan dengan hal yang seperti ini, karena Rasulullah telah memberikan gambaran ada satu jalan dan samping kiri samping kanan terlalu banyak jalan. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita satu jalan ini. Maka teman-teman yang mereka sesuatu yang kita syukuri, perubahan pemuda-pemudi, anak-anak muda yang mungkin di zaman kita dulu SMA, ya anak muda sholat itu kayaknya sesuatu yang asing ya dan langka. Tapi hari ini Masya Allah ya di pengajian-pengajian kita lihat anak muda luar biasa. Kesemangatan mereka untuk menjalankan agama ini sesuatu yang kita syukuri. Kita tidak menggombosi, kita enggak merendahkan, membuat mereka semakin jauh semangat. Tapi kita memberikan motivasi kepada anak muda ini, kepada teman-teman semuanya. Ayo, apa yang telah kamu jalani, perubahan dari sisi fisik, pakaian, ayo kita perbaiki juga dari sisi akidah kita. Benar. Ya kita ingin berjalan di atas manhajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kemudian hal yang tadi kita pernah singgung, ketika sebelum dia berhijrah membunuh itu merupakan sesuatu yang haram, sesuatu yang terlarang. Tapi ketika dia salah hijrah, membunuh itu menjadi ibadah. Ya, membunuh itu menjadi jihad, membunuh itu menjadi sesuatu perkara ibadah yang sangat mulia. Ya, seperti Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali, dia tusuk Ali sampai bercucuran darah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala di tengah Ali menanggung rasa sakit. Ya, Ali berkata, ya Abdurrahman bin Muljam, apa salah saya? Apa kurang baiknya saya kepada engkau? Ya, kenapa kamu lakukan saya seperti ini? Kata Abdurrahman bin Muljam, sesungguhnya aku telah meletakkan racun di pisau tersebut berhari-hari. Maksudnya, wahai Ali, engkau akan mampus, engkau akan mati. Kemudian dia membacakan ayat, wa minan nas, ada di antara manusia yang mereka menjual diri mereka untuk Allah. Jadi dia membunuh, orang yang dibunuh kesakitan di depannya, justru dia semakin yakin apa yang dibuat itu ibadah. Nah, sebelum dia berhijrah, dia tahu membunuh itu kan haram, kan gak boleh. Benar. Tapi ketika dia salah hijrah, dia meyakini membunuh itu jadi ibadah. Nah, ini hati-hati. Ini hati-hati kepada teman-teman, jangan salah dalam berhijrah. Ya, jangan kita ya seperti yang saya sebutkan tadi, ya perkara yang itu kita yakini adalah sebuah keharaman. Ketika kita salah berhijrah, kita meyakini itulah bagian dari ibadah. Ini salah satu hal, sehingga seseorang itu tidak lihat dari retorika dalam dia berbicara. Kita tidak melihat banyaknya followers dia di YouTube ataukah di Instagram. Ya, kita tidak melihat banyak apa orang yang men-share kajiannya. Ya, kita tidak melihat asik dalam dia berbicara. Tapi sebelum itu semuanya kita melihat akidahnya benar atau tidak. Akidahnya berjalan di atas akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah ataukah tidak. Nah, disinilah yang kemudian kita meniti awal daripada hijrah kita. Jangan sampai kita salah melangkah. Nah, baik. Jadi bisa dibilang yang harus diperbaiki setelah kita memperbaiki dari pakaian, kemudian gaya bahasa, akidah juga perlu, Ustaz ya. Itu penting. Sangat perlu. Akidah dan juga akhlaknya ya. Sangat karena perlu. Hari ini ada beberapa pandangan, Ustaz. Memang orang tahu ya, dan semuanya juga paham kalau Islam itu mencintai keindahan. Lantas apakah dengan menggunakan pakaian yang stylish juga menjadi salah satu bentuk dalam kita menjaga keindahan Islam? Ini gimana, Ustaz? Pertama, Islam tidak melarang untuk kita berpakaian dengan pakaian yang indah, dengan pakaian yang bagus, yang mengikuti tren misalnya atau fashionable, ya selama itu tidak menyelisih daripada syariat. Apa pakaian yang ketat, pakaian yang tembus pandang, ya
atau dari bahan-bahan yang terlarang. Ya selama misalnya dia memakai pakaian yang menarik untuk dia melihatnya atau juga dilihat sama orang lain, ya maka ini sesuatu yang nggak ada masalah karena hukum asal daripada muamalah itu adalah halal. Iya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Ya misalnya seseorang memakai jam ini, dia pakai baju seperti ini, jangan sampai nanti ya pakai baju jubah segini, udah. Nanti pakai baju kaos, ya jubahnya nanti warna merah, nanti baju kaosnya udah warna biru, Warna-warni dong, terus udah pakai baju, nanti di bawahnya ada sarung lagi, kemudian ada celana lagi, udah seperti kue lapis. Ya, ini nggak terlarang, nggak haram, cuman ya orang kan melihat akhirnya dia akan tidak simpatik, dia enggak, waduh ini kalau saya berhijrah, ini jangan-jangan pakaian saya harus seperti ini nih. Ya enggak. Benar-benar. Jadi kita berpakaianlah dengan pakaian ya memang lumrah di tengah-tengah muslimin, dengan pakaian yang indah. Ya walaupun harganya mahal, seseorang itu mampu untuk membeli tidak ada masalah. Iya. Oleh karena itu di sana Al-Imam seorang alim dari ulama, beliau menyebutkan Al-Baghawi dalam tafsirnya ketika beliau membawa firman Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan kalian setiap masjid kalian datangi. Ya di sini maksudnya ya mengambil pakaian yang indah ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini beliau mengatakan terlarangnya untuk kita memakai baju yang compang-camping. Ya pertama, ya Allah Subhanahu wa taala senang dan Allah Subhanahu wa taala senang ketika melihat hambanya menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah datangkan kepada engkau maka engkau ucapkanlah. Ya daripada bentuknya kita memakai baju yang indah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mendatangi orang-orang Khawarij pada waktu itu, beliau menggunakan kuda dan memakai baju yang sangat indah. Sampai-sampai orang Khawarij berkata, ya Abdullah bin Abbas, ente sahabat Nabi, masa pakaiannya seperti ini? Sahabat Nabi nggak ada zuhudnya, nggak ada waroknya, kok pakaiannya terlalu bagus? Kata Abdullah bin Abbas, aku melihat Nabi SAW memakai selendang yang berwarna merah. Mungkin waktu itu selendang berwarna merah menunjukkan tentang keindahan dalam berpakaian, atau mungkin sesuatu yang cukup menarik pada waktu itu. Jadi hal ini bukan perkara yang terlarang dalam agama. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, ya Allah, seorang muslim adalah orang yang dia memiliki kewibawaan. Seorang muslim itu bukan orang yang lemah dan kemudian mengharap balas kasihani dari manusia. Ya sengaja pakai baju jelek, pakai baju kusut dengan wajah yang sedih, ya dengan kasihanilah saya, enggak. Seorang muslim dia mengharap apa yang ada di sisi Allah. Adapun yang ada di tangan manusia dia tidak berharap. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, izhad ma fi aidin nas yuhibbukallahu wa yuhibbukan nas. Ya, zuhudlah, merasa cukuplah apa yang kau ada di tangan manusia, tentunya untuk maslahat kita pribadi. Maka Allah akan mencintaimu dan juga manusia akan mencintaimu. Jadi kita merasa cukup dari manusia. Nggak perlu kita menampakkan kelemahan kita kepada manusia, tetapi kita menampakkan kelemahan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam sujud kita, dalam kesendirian kita dengan Allah. Adapun dengan manusia kita jangan menampakkan kita nih orang yang lemah, kita nih orang yang miskin, kita orang yang membutuhkan. Enggak. Ya karena ketika seseorang dia menampakkan kelebihan yang dia punya, ya maka orang akan hasad dengannya. Begitu juga ketika orang menampakkan kelemahan yang dia punya, maka orang akan merendahkan dia. Ya, maka kita berjalan hidup normal. Kita nggak menampakkan kita orang yang butuh dengan manusia. Ya sengaja pakai baju compang-camping supaya manusia membalas kasihani dengan kita. Nggak perlu. Yang ketiga, ya agar tidak menyerupai daripada sebagian kalangan ahlul bidah wal ahwa yang sengaja mereka meninggalkan dunia, mereka memakai pakaian yang compang-camping dengan maksud dan tujuan untuk ibadah kepada Allah. Nah ketika seorang pakai baju compang-camping, itu pakaian yang dia punya, nggak ada masalah. Seperti Umar bin Khattab masuk ke Palestina dalam baju beliau bertampal-tampal, karena memang nggak punya beliau.
Itu yang beliau yang punya. Tapi sekarang orang punya kemampuan untuk beli pakaian. Dia ada pakaian yang bagus, tapi dia nggak mau pakai pakaian yang bagus. Dia pakai pakaian yang terbuat dari goni sebagai bentuk untuk beribadah kepada Allah. Maka ini supaya kita nggak menyerupai mereka, maka jangan pakai pakaian dengan itu. Imam Ahmad adalah Imam Zuhada, tapi beliau pernah memakai pakaian dengan pakaian yang sangat mahal. Oleh karena itu, boleh nggak seseorang pakai baju yang mahal? Boleh saja orang pakai baju mahal. Yang pertama, dia tidak takalluf. Ya mau beli baju, ya mungkin kalau baju jubah ada baju lomar, mungkin ya ada baju yang mungkin di bawahnya lagi ada baju ritop. Wah, sebut ini merek nih kita Ustadz. Sebut merek nih. ya sebut merek. Ini mereknya merek luar, nggak merek lokal. Jadi ketika dia pingin punya baju lomar harganya sekian juta misalnya, ya sudah dia hutang sana hutang sini. Ini namanya takalluf. Ya ini membebani diri. Ya atau yang kedua, ya dia ingin merasa bonggong, ingin membanggakan dirinya. Lihat nih baju saya baju lomar, ya, harganya sekian juta, kamu bajunya baju 100.000 lain-lain sebagainya. Ini kibar sombong, nggak boleh. Ya atau yang ketiga dia mubazir, beli baju sekian banyak nggak pernah dipakai, ya cuman sekadar koleksi baju, ya dalam keadaan mungkin setahun sekali dipakai baju. Makanya dia nggak dibenarkan. Nah selama 3 hal itu tidak ada pada dirinya, memang dia butuh, ya kemudian dia punya kemampuan, dan juga bukan untuk menyombongkan diri, tapi dia memakai baju yang mungkin harganya lebih nyaman di badannya, dan juga mungkin kainnya lebih dingin, nggak panas, dan juga ketika dia mungkin beribadah juga lebih nyaman, nggak gatal-gatal dan semisalnya, maka nggak ada masalah sebenarnya seorang memakai baju-baju yang seperti itu, ya selama dia memiliki kemampuan. Nah, wallahu a'lam. Ya, berarti selagi merendah diri tapi tidak berlebihan Ustadz ya. Nah, bukan berarti berlebihan. harus compang-camping terus ada tempel-tempelnya. Iya, itu orang Islam harus justru menarik. Jadi menarik, ketika orang-orang di luar sana, kayaknya nih orang-orang ikut kajian kok, maka mereka fashionable, sepatunya keren, ya jamnya bagus. Ini ya namanya ada orang-orang yang mereka memang pokoknya saya akan nyaman kalau jalan, duduk, ngopi, ngobrol sama orang yang fashionable, begini-begini dan lain sebagainya. Nah, ketika itu hal yang tidak menjadi syariat, adalah hal yang menutupi aurat dan lain sebagainya, ya nggak ada masalah. Agar orang kan menarik, oh enak ternyata Islam itu indah. Seperti itu. Yang penting tidak menyelisih syariat tadi ya. Tidak menyelisih syariat. Tapi gimana nih Ustadz dengan tren hari ini yang bisa kita lihat di luar, bahwa ada beberapa kaum wanita itu menggunakan hijabnya yang dibentuk-bentuk gitu Ustadz. Nah ini memang posisinya memang itu dia tadi ya, tren, gara-gara tren. Nah tapi selagi hijabnya itu berbentuk dan masih menutup dada, gimana hukum Islam menilai akan hal ini Ustaz? Baik, pertama di dalam pembahasan pakaian wanita, jadi pakaian wanita itu ada 2. Yang pertama adalah badannya sendiri itu adalah aurat, itu berlaku sama seperti laki-laki. Iya. Dan yang kedua yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan, kalau laki-laki dia silakan memakai baju warna apa saja. Karena itu bukan merupakan perhiasan untuk dirinya. Tapi perempuan ketika dia memakai baju yang kemudian membuat laki-laki menjadi terpandang, menarik pandangan laki-laki, ya dengan cadar, pakai cadar cuman pakai pernak-pernik dan lain sebagainya, maka ini auratnya belum tertutup dengan sempurna. Ya karena aurat wanita itu bukan hanya kulitnya saja, tapi luarannya itu juga adalah aurat bagi dia. Maka dia mencari pakaian-pakaian yang tidak menarik orang untuk melihatnya. Makanya di zaman Nabi, wanita-wanita itu seperti burung gagak dulunya. Jadi pakaian mereka adalah pakaian gelap, tapi bukan mesti harus hitam. Ya, tetapi warna-warna yang gelap yang tidak membuat pandangan laki-laki. Ya, nanti misalnya dia pakai cadar, nanti ada Hello Kitty di sini. Kemudian nanti ada macam-macamnya. Masih menarik perhatian orang. Iya, apalagi kemudian dia foto dan lain sebagainya. Ya makanya kita senang, kita apresiasi ya dengan saudara-saudari kita, teman-teman, adik-adik yang mulai menghijabi diri. Ya kita nggak apa istilahnya ya, kita nggak membuat jatuh semangat buat mereka. Loh kok merekanya yang dibully, orang telanjang kok nggak dibully kan begitu. Jadi kita semangatin mereka, Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah dan lain sebagainya. Tapi ya mungkin ya mboknya kata orang Jawa ya mungkin dihilangin lah seperti itu ya. Kita nggak ingin membuat mereka itu menjadi gerah
Tapi kita ingin memberikan motivasi ya dengan pakaian mereka supaya lebih sempurna dalam menghijabi diri mereka seperti itu. Nah, Masya Allah. Dan tentunya hari ini masih banyak sekali partisipasi yang kadang belum disampaikan secara langsung melalui Ustadz. Masih kita tunggu di line telepon kita ya di 0852 77 32 untuk via telepon, atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0852 14142314. Hari ini udah ada beberapa yang terjaring Ustadz melalui Instagram. Coba kita bacakan dulu ya. Afwan Ustadz, apakah model memotong rambut yang tidak koza hanya gundul? Dari Freddy Fadli. Taib. Telah datang hadis dari Nabi SAW di mana Nabi SAW melarang tentang al-khaza. Nah, al-khaza itu adalah yatruku ba'dha, ditinggalkan sebagiannya dan dipotong sebagian yang lainnya. Dan itu cukup kentara. Paham ya? Jadi misalnya rambutnya di sini botak misalnya semuanya, nanti di sini berambut. Oke. Ya, atau di sini botak semuanya, nanti tengahnya berambut. Ya, atau di depan ada rambut, di belakangnya botak. Ya, itu namanya khaza. Tapi kalau seandainya misalnya seseorang punya rambut, mungkin di sini ditipisin sedikit ditipisin, tidak terlalu kentara, maka tidak ada masalah insyaallah. Namun kalau seandainya terlalu kentara, perubahan antara potongan yang sisi kanan dengan tengah dengan sisi kiri, maka inilah perkara yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan itu disebut dengan al-khaza. Al-khaza. Nah, baik. Kita masih tunggu partisipasi antum di 0852 77323266 untuk via telepon, dan di 0852 14142314, dan antum juga bisa ikut berkomentar di Instagram dan juga Facebook kita yang juga sudah live hari ini dengan tema hijrah tapi fashionable. Nah, kita masih tunggu sampai di akhir program nanti, dan kita bakal lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di beberapa pesan lewat WhatsApp. Kita bacakan dulu, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah memakai sirwal berbahan jeans tapi tidak ketat? Taib. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika seseorang memakai celana jeans, ya itu pertama larangan karena celananya ataukah karena ketatnya? Kan seperti itu. Dan hukum asal daripada perkara muamalah adalah halal. Celananya dari sampai selama tidak datang dalil yang mengharamkannya. Misalnya seseorang tidak boleh laki-laki memakai celana bagian dari sutra, terbuat dari sutra, itu terlarang. Tetapi wallahu a'lam bishawab, saya tidak mengetahui ada dalil khusus dari Nabi SAW jangan memakai celana jeans. Ya, tetapi celana jeans itu memang bentuknya itu ketat, ya memang dipakai oleh kebiasaan yang bukan orang Islam. Ya, namun ketika celana itu lebar, tidak ketat, ya maka tidak ada masalah. Namun kalau seandainya seseorang memakai celana pakai kain kafan, ya putih cuman ketat, ya ketat celananya, ya atau tembus pandang lagi, maka ini terlarang. Sehingga wallahu a'lam bishawab, tidak ada masalah orang memakai celana terbuat dari bahan jeans selama itu tidak ketat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hari ini Ustadz, kita mendengar banyak sekali tren-tren hijab ya, atau juga tren-tren pakaian syar'i, mulai dari celana sirwal, kemudian jilbab syar'i, dan banyak lagi macamnya. Terkadang gini Ustadz, di zaman modern seperti sekarang, terkadang kaum wanita ya Ustadz ya, tentunya ini kadang eksistensinya juga pengen setara kayak kaum pria. Dan salah satunya kayak sekarang kita bisa lihat para atlet-atlet renang itu juga ada dari wanita. Nah, hukum pakaian renang itu sendiri gimana Ustadz? Karena kan sekarang udah ada model pakaian renang yang memang bisa menutup aurat, tapi kan kesannya itu masih
ketat ya, karena itu membentuk badan ini. Tapi sebenarnya tidak terkesan ketat, memang ketat. Memang ketat Ustaz. Tapi kalau memang seandainya dia memakai pakaian tersebut sesama kaum wanita, ya sesama kaum wanita, ya mungkin tidak ada masalah insya Allah. Tapi kalau seandainya pakaian tersebut dia gunakan di depan kaum laki-laki yang bukan mahram dirinya, ditonton, kemudian di-share di video, maka tentunya ini adalah aurat. Ya karena aurat itu bukan hanya kulit, tapi lekukan-lekukan tubuh dan lain sebagainya itu bagian aurat bagi perempuan itu sendiri. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya seperti wanita yang dia memakai rambutnya seperti pundak unta. Dia menutup rambutnya, dia menutup kepalanya, tapi ada tonjolannya. Ya Rasulullah menyebutkan ini kan sesuatu yang paling sesuatu yang paling ringan dari semua aurat wanita. Ya kenapa Rasulullah nggak menyebutkan yang lain-lainnya? Kenapa hanya rambut? Ini menunjukkan sesuatu yang paling ringan. Dia menunjukkan aurat yang lainnya itu malah lebih tidak boleh. Rambut saja nampak seperti pundak unta itu dilarang oleh Nabi. Apalagi mohon maaf dia nampak payudaranya, terbentuk payudaranya dan seterusnya. Ya ini sebenarnya sesuatu yang kecil dilarang, apalagi berbentuk dengan sesuatu yang lebih besar lagi auratnya. Nah, wallahu a'lam. Baik, dan kita juga masih terus menunggu partisipasi antum semua untuk bisa bergabung bersama kita di sini, bisa melalui Instagram, SMS dan juga telepon yang sudah kita sebutkan tadi. Mungkin ada satu pertanyaan juga Ustadz dari salah satu ikhwan kita juga, mungkin ini juga sudah bergabung di Instagram. Apakah boleh mengikuti tren pakaian kekinian akan tetapi tidak bertentangan dengan syariat? Mungkin tadi Ustadz juga sudah jawab Ustadz ya, selama tidak menyelisih syariat tadi ya. Tidak ada masalah. Dan ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari hamba Allah di Sigli. Apa hukum memakai galung yang katanya mengandung magic yang bisa menyembuhkan? Terus juga bioglas yang direndam dalam air lalu airnya diminum, karena sekarang ini lagi marak-maraknya memakai kalung dan gelang Anti corona yang diiklan-iklan di televisi Ustaz. Taib. Gelang-gelang aura itu ya mungkin. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, kita perlu membahas apa hukumnya memakai gelang bagi kaum laki-laki. Iya. Apakah gelang itu merupakan bagian kekhususan wanita atau juga boleh laki-laki memakai gelang? Kalau seandainya itu merupakan bagian kekhususan wanita gelang, maka tentunya nggak boleh laki-laki pakai gelang. Tapi kalau seandainya gelang itu juga bukan kekhususan wanita, boleh juga laki-laki seperti jam, ya seperti tali jam dan lain sebagainya. Maka dilihat dari sisi yang kedua. Besi-besi tersebut benar nggak memberikan pengaruh kepada kulit? Kalau seandainya dia tidak bisa memberikan pengaruh apapun, ya maka itu adalah bagian dari jimat. Ya, kalau seandainya memang besi terbuat dari dari bahan A, bahan B, bahan C, bahan D, yang mana bahan tersebut ketika dia mengenai kulit seseorang, maka akan ada proses untuk melancarkan darahnya. Misalnya, maka ketika ini adalah dampak manfaatnya itu zahir adanya, maka tidak ada masalah untuk dia memakainya. Tapi kalau seandainya misalnya tali yang dapat, wah ini tali keramat ini, ya kemudian diikat di perut si bayi dan sebagainya, ini kan tidak memberikan pengaruh tali. Tapi kalau seandainya besi-besi tadi adalah ada bahan-bahan tertentu, magnet, yang dia ketika kena dengan kulit dia akan terjadi perubahan begini dan begini, maka tidak ada masalah kalau memang seandainya ada pengaruh secara zahir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Hari ini kita masih terus menunggu sembari kita membahas tentang hijrah tapi fashionable. Tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwa selagi tidak bertentangan atau tidak menyelisih syar'i, memakai pakaian yang santun, kemudian rapi dan juga mengikuti tren dan tidak menutup, maksud kami tidak membungkus badan, itu masih dikatakan sah ya. Dan ini yang tentunya sebenarnya dari proses hijrah yang seperti dikatakan Ustaz tadi, yaitu akhlaknya yang harus diperbaiki setelah kita memperbaiki dari segi pakaian. Dan tentunya proses hijrah ini gak boleh karena ikut-ikutan ya Ustaz ya, atau bisa jadi bukan karena gara-gara tren terus jadi ikut-ikutan, tapi justru taubat ini menjadi satu jalan untuk menjadi taubatan nasuha. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan nih Ustaz.
apa ada larangan Ustadz dalam Islam tentang merapikan jenggot? Nah tadi kita udah bahas perempuan nih, sekarang kita bahas ke laki-laki mungkin yang lebih banyak dominannya kita di studio. Taib, pertama datang hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah membiarkan untuk membiarkan jenggot yang tumbuh di dagu kita. Nah, selama dalil tersebut tidak ada yang mengkaitkan, maka hukum asal jenggot itulah dibiarkan, tidak dipotong. Iya. Ya kecuali Rasulullah mengatakan biarkanlah jenggot kalian kecuali dengan batasan tertentu. Kalau seandainya melewati batasan tertentu, maka bolehlah kalian potong. Nah, selama tidak datang dalil pengkhususan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang perintah beliau untuk membiarkan jenggot, maka kembali kepada hukum asal, biarkan jenggot kalian. Walaupun di sana ternukilkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yang mana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau berijtihad, ia memotong ketika jenggot itu sudah 1 genggam. Dia potongnya bukan di sini, potongnya di sini. Ukuran segepal tangan. Itu ya. teriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah ijtihadnya beliau. Namun kalau seandainya ada orang mengambil jenggot mengikuti dari qaulnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, maka la yungkar alaih, tidak diingkari. Tapi kalau seandainya dia membiarkan, maka itu lebih baik sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada di sini kebetulan ada pertanyaan. Boleh, Ustaz. Bagaimana hukum wanita memakai celana yang longgar? Nah, secara uruf kebiasaan memang berbeda ya, celana yang sifatnya kepada laki-laki dan celana yang sifatnya kepada perempuan. Memang berbeda. Iya. Sisi bentuknya dan lain sebagainya, ya maka tidak ada masalah. Ya, dan saya ulangi kembali, uruf memang kan celana laki-laki kelihatan ini celana laki-laki ini. Oh, ini celana perempuan. Maka ketika perempuan itu dia memakai celana yang khusus untuk dirinya, ya maka tidak ada masalah. Apakah itu sifatnya longgar ataukah sifatnya ketat yang dia pakai untuk suaminya, maka tidak ada masalah dia memakai celana yang ketat ya untuk suaminya. Iya. Tapi kalau seandainya bukan di hadapan suaminya, di depan mahramnya, adiknya ataukah abangnya, ya maka tentunya wanita muslimah dia juga menjaga adab. Jangan mentang-mentang wah ini kan mahram saya, kemudian dia memakai baju-baju yang nggak pantas untuk dia pakai, seperti itu. Nah, mungkin dari pertanyaan yang masuk di Instagram Ustadz, Ana juga ingin bertanya nih Ustadz tentang tren pakaian yang hukumnya itu hukum si pakaian ini ya. Mungkin sekarang lebih dikenal dengan unisex, bisa dipakai oleh laki-laki dan bisa dipakai oleh perempuan. Ya. Itu gimana Ustadz dalam Islam? Apakah di Wallahu alam bisawab. Mungkin pertama secara hukum asal memang pakaian itu kan hukum asalnya boleh seseorang memakai pakaian apa saja selama tidak datang dalil yang mengharamkan. Ada pakaian yang memang menyerupai laki-laki ataukah menyerupai wanita, atau pakaian-pakaian yang terbuat dari bahan-bahan tertentu ataukah warna-warna tertentu. Tapi kalau seandainya memang unisex, sepatu ataukah tas ataukah jam lain sebagainya, ya memang urufnya itu memang boleh loh. Tidak ada ciri khas khusus pada laki-laki di situ, tidak ada ciri khas khusus pada perempuan di situ. Maka insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya memang sepatu memang ciri khas laki-laki, bahkan di toko-toko yang memang non-Islam itu memang sudah for woman, for men, for unisex kan seperti itu ya. Jadi memang dari sisi pandangan mata kita juga memang dia nggak terlalu mencolok ke laki-laki, dia juga nggak mencolok ke perempuan. Maka itu kembali kepada uruf, bagaimana uruf di sebuah tempat. Ya kalau memang seandainya urufnya itu unisex ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau uruf sebuah tempat kayaknya kalau kamu pakai, jadi contohnya begini. Ada sendal, kalau untuk melihat orang-orang Dubai ataukah Emirat ataukah di Arab Saudi pakai sendal laki-laki, itu kita lihat tuh kayak sendal perempuan. Sendalnya itu tinggi. Oke. Ya mungkin di Indonesia tuh nggak pernah kita lihat orang pakai sendal itu lebih kepada perempuan. Tapi di sana memang sudah menjadi uruf pakaian perempuan itu seperti itu. Oke. Jelas ya. Nah, pakaian sendal laki-laki seperti itu. Tapi kalau sendal itu dipakai di tempat kita, ini kayaknya aneh orang pakai sendal seperti itu. Maka kembali kepada uruf. Ya, jangan sampai kita menyelisih daripada uruf di masyarakat dalam kita berpakaian selama tidak menyelisih daripada syariat Islam itu sendiri. Jadi kalau di Afrika itu
Kan biasanya kalau di jamaah umroh kan macam-macam itu seluruh dunia. Ada orang-orang Afrika nanti pakai baju jubah, jubahnya kan warna-warni itu jubah mereka. Iya. Dan kalau dipakai di Indonesia tuh sepertinya akan menjadi bahan perhatian orang. Iya. Atau masuk dengan pakaian syuhroh. Dia pakai baju nanti panjangnya sampai segini nih. Iya. Baju laki-laki sampai segini. Ini lengannya sampai Lengannya segini. panjang Ustaz ya. Iya, ini kan tidak maklum di negeri kita. Makanya Rasulullah melarang kita untuk memakai pakaian syuhroh, pakaian yang menyelisih dari pakaian kebiasaan di masyarakat tersebut. Jadi sebisa mungkin kita berpakaian dengan pakaian yang memang hal yang tidak menyelisih dari kebiasaan di masyarakat. Ya, dengan kita pakai sarung atau pakai koko, pakai peci hitam mungkin itu kan lebih baik. Cuman masalahnya ada orang mungkin kalau dia pakai sarung atau dia pakai baju koko yang badannya memang gempal ya tambah gempal jadinya. Jadi ya mungkin kalau pakai jubah seperti ini pun ya saya rasa di Indonesia atau di Aceh bukan sesuatu yang aneh lagi ya. Dan hampir semua bahkan dari saudara-saudara kita dari kalangan Dayak juga mereka memakai jubah seperti ini ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau dia orang memakai sarung, memakai koko, memakai peci hitam, jangan dikatakan wah kamu nggak sunnah nih nggak pakai jubah. Wah ini parah ini. Parah ya. Ya karena itu pakaian muslimin. Dia pakai koko, dia pakai sarung, kemudian dia pakai peci warna hitam, itu hal yang baik. Ya, nah, wallahu alam bisawab. Yang penting bisa menempatkan pada tempatnya. Pada Ustaz, tempatnya. Begitu juga misalnya kita mau ke pantai. Ya, mungkin pakai baju Afrika jangan, tadi ya. Jangan dia pakai jubah ke pantai, pakai imamah, pakai peci. Itu kan pakaian ke masjid. Ya kalau kita ke pantai carilah pakaian yang memang sebagai laki-laki ya, pakaian yang memang apa istilahnya pakaian santai dan menutup auratnya, nggak tasyabbuh dengan pakaian orang kafir. Maka itu lebih baik. Jangan sampai dengan keberadaan kita di pantai ini apa ini ada razia apa ini. Jadi membuat orang lain risih. Nah itu harus diperhatikan dan ini difatwakan oleh Syekh Shalih hafizahullah agar seseorang memperhatikan pakaiannya. Jangan pakaian ke masjid dia pakai pergi ke pantai. Ya cuman kadang-kadang ya ada kondisi-kondisi memang kita nggak bawa pakaian ya, misalnya ke jogging pakai jubah lengkap ya, kadang-kadang mungkin pas mau jogging nggak ada baju di mobilnya, ya udah bismillah lah ya. Tapi kalau sepantasnya kalau orang pakai jogging ya pakailah pakaian pakai celana walaupun tidak terlalu ketat, yang penting celana yang menutupi auratnya, yang pakaiannya tidak menjadi syariat, itu lebih baik. Jangan dia pakai jubah pakai imamah pergi jogging ya. Jadi orang kan lihat nih apa-apaan ini seperti ini ya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah hal yang baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan lagi Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk di WhatsApp dan juga SMS. Kita coba bacakan terlebih dahulu dari 0852 7703 sekian. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf, saya mau bertanya maksud kami bagaimana tetapan atau pandangan kita terhadap diri sendiri atau saat melihat orang yang berhijrah tapi fashionable. Bagaimana juga pandangan hukum atau hal yang seharusnya terhadap yang menciptakan fashion muslim itu sendiri yang dianggap fashionable. Mungkin kita perlu mendefinisikan dulu ya apa itu fashionable ya. Fashionable adalah yang saya pahami adalah pakaian yang seseorang berpakaian yang menarik, yang istilahnya mengikuti mode. Iya. Ya, stylish ya. Ya selama itu tidak menyelisih dari syariat. Ya seperti kaidah-kaidah yang saya sebutkan tadi, maka tidak ada masalah. Misalnya dulu jubah itu kan modelnya seperti ini, potongan seperti ini. Tapi dengan semakin ke depan potongan jubah kan sudah model-model, ada model begini, kancingnya begini, ininya begini, kancingnya ini begini dan lain sebagainya. Ya nggak ada masalah sebenarnya untuk dia memakai perubahan-perubahan tersebut. Ya selama pakaiannya itu masih dalam koridor syar'i. Seperti adapun perempuan, ya perempuan misalnya dulu jilbab seperti ini, sekarang ada jilbab model-model yang gimana, tapi tetap dia itu tidak membuat pandangan orang itu melirik kepadanya. Ya tidak seperti wanita-wanita yang bertabarruj seperti itu, misalnya yang memakai dia pakai jilbab besar, ya pakai jilbab yang besar, kemudian nanti ada tampilan kuning di sini, ada tampilan merah di sini, nanti ada jahitan apa di sini, sehingga sudah jadi warna-warni, dan itu lebih baik dihilangkan. Ya lebih baik dia memilih satu warna, kalau memang hitam-hitam semua atau biru tua semuanya. Jangan sampai laki-laki itu punya apa istilahnya pakaian dia tuh melirik pandangan orang. Seperti itu, karena wanita itu kan memang harus menutupi dirinya dan dia berhias untuk suaminya di rumah. Nah,
Memang kalau ngomongin soal fashion ini udah secara otomatis yang terkena itu kaum wanita Ustadz ya. Ya, kalau laki-laki mungkin agak aman deh. Kalau laki-laki mungkin agak aman. Iya, Ya, tapi gimana Ustadz kalau di laki-laki sendiri Ustadz ya, hukum dalam Islam tentang seorang laki-laki yang memakai celana isbal tapi dia nggak sombong Ustadz. Taib, kita kembali perkara yang kita bahas tadi sedikit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kan beliau kan pakai selendang. Mungkin waktu itu seseorang yang pakaiannya indah, bagus, menarik ya ada selendang di badannya atau di bahunya. Ini menunjukkan Nabi kita sangat memperhatikan bagaimana cara beliau berpakaian. Ya selama itu tidak tentunya dalam koridor syariat. Tentunya Nabi kita berjalan di atas syariat Allah. Nggak mungkin beliau tidak berjalan di atas syariat Allah. Adapun dalam isbal mungkin ini pembahasannya panjang. Ya waktu kita juga sudah mendekati waktu maghrib di Banda Aceh. Cuman intinya perkara inilah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan hukum isbal itu makruh. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah haram ketika seorang berisbal. Maka hendaknya seorang muslim mencarilah yang terbaik di dalam agamanya. Ya, jangan untuk dia bermudah-mudahan mana yang lebih mencocoki keinginannya. Ya, maka hadis-hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah menganjurkan kita untuk memakai celana ataukah sarung ataukah baju di atas mata kaki, maka itu akan lebih baik. Adapun secara mendetailnya mungkin insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lebih merinci. Allahu a'lam. Tamam. Baik, nggak kerasa sudah berada di penghujung gelaran untuk hari ini. Tapi mungkin Ustadz sebelum kita pamit pada kajian kita sore hari ini, mungkin ada sedikit nasihat sekaligus motivasi untuk para pendengar. Nah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya penyakit adalah sebuah ujian dan sebuah musibah yang Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Dan ketika seseorang terkena dengan sebuah penyakit itu bukanlah sebuah aib buat dirinya. Ya kecuali penyakit-penyakit yang sifatnya ya dia kena AIDS, karena dia free sex dan lain sebagainya. Adapun penyakit-penyakit yang itu datangnya dari Allah, wabah penyakit, ya itu ketika mengenai seorang muslim, mengenai orang yang saleh, mengenai orang yang taat kepada Allah, maka itu adalah sebab dengannya Allah mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya. Bukanlah orang yang taat, orang yang soleh itu tidak terkena penyakit. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Rasulullah. Dan beliau terkena penyakit taun pada waktu itu. Wabah yang tersebar di negeri pada waktu itu. Sampai beliau dan seluruh keluarganya meninggal karena penyakit taun. Jadi ketika ada seorang terkena sebuah penyakit dan lain sebagainya, kita sebagai seorang muslim bukan ketawa, kacau, buka baju. Ya kita nggak demikian. Ya kita sebagai seorang muslim ya semoga Allah menyembuhkan penyakitnya dan semoga Allah memberikan apa yang terbaik untuknya, Allah yang lebih tahu. Ya cuma dari sisi lain juga penyakit itu bukan sebuah hal yang itu datangnya dari Allah, bukan menunjukkan kutukan dan lain sebagainya. Ya seperti yang saya sebutkan, bagi orang yang beriman, orang yang taat, orang yang saleh, ya selama dia memang betul-betul orang yang taat, maka itu sebab Allah mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya. Jadi bukan sebuah aib. Dalam kondisi seperti ini kita tetap menjaga diri kita. Ya mungkin di Aceh sudah semakin banyak orang terpapar corona. Ya kita menjaga diri kita dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan dan yang semisalnya. Ya dan yang paling terpenting jangan lupa berdoa kepada Allah. Namun bukan berarti orang yang mereka baik atau orang yang rajin sholat atau yang semisalnya mereka nggak terpapar penyakit ini. Enggak. Ya penyakit itu akan terkena siapa saja, bahkan orang yang lebih mulia daripada kita seperti Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu juga terkena penyakit taun. Jadi bukan konspirasi A, konspirasi B, konspirasi C dan lain sebagainya. Jadi mungkin lebih banyak lagi perlu belajar, lebih banyak perlu menggali, lebih banyak lagi perlu untuk membaca bagaimana sejarah taun yang terjadi di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada ulama yang menganggap jelek apa yang menimpa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala, bahkan beliau insya Allah mendapatkan syahid. Yang mendapatkan syahid dari penyakit apa yang beliau derita, kemudian beliau wafat di situ. Nah, wallahu a'lam. Baik. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Kami ucapkan kepada Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga kajian pada hari ini menjadi faedah ilmu serta mendapat keberkahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Sudah 60 menit kita menemani antum semua dalam program kajian interaktif edisi 1 Zulhijjah
tahun 1441 Hijriah, bertepatan pada tanggal 22 Juli tahun 2020 Miladiah. Jazakumullah khairan bagi yang sudah ikut berpartisipasi bersama kita di 96,1 FM, 91,4 FM Radio As-Sunnah Kota Takengon, dan 106,1 FM Radio Alkans Kota Langsa. Semoga Allah memudahkan kita dalam hal menuntut ilmu agama, dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri kajian sore kali ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.